Kan rumah gua tuh kan atasnya kan di dapur tuh kayak lotengnya tuh kebuka tuh. Plafonnya nggak ada. Kayak nggak ada. Gua ngerasa kan di atas kayak ada orang. Gitu suaranya. Dia gitu. Gua nengok nih ke atas. Anjir. Gua nengok ke atas. Terus itu dia kuntilanak lagi ngintip gini. Halo, assalamualaikum semuanya. Balik lagi ke channel gua. Kita bakal bahas lagi cerita-cerita horor pastinya. Jadi ceritanya tuh kemarin gue sempet bikin di story buat cari narasumber. Siapa tahu dari kalian ada yang punya cerita juga gitu kan, pengalaman pribadinya. Nah, salah satu yang komen story gue itu ternyata adalah sepupu gue sendiri. Langsung aja kita kenalan dulu kali ya sama orangnya. Assalamualaikum. Nama gua Rizky Fauji, biasa dipanggil Kiki. Oke bre, ini gue biasa manggil dia bre. Iya, Bre. Gimana aktivitas sekarang, berarti kerja ya? Iya, kerja di salah satu perusahaan di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Iya. Oke. Dekat di dekat di tuan lu juga kan, kampus lu juga. Iya, di kampus gua TPLN. TPLN dia dekat situ kantornya, guys. Oke, jadi kita mulai dari mana nih cerita lu? Gue sih beberapa udah ada yang pernah lu ceritain juga kan, Iya. pengalaman lu. Cuman mungkin ada yang belum gue pernah dengar dari lu langsung gitu. Iya, ini gua mau ceritain tentang pas lagi gua pertama kali ngerasain hal-hal yang ganjil menurut gua gitu. Oh, pertama kali kayak lu ngerasa, lah kok nih gue bisa sensitif kayak gini gitu. Iya, betul. Gimana tuh? Iya, lu waktu itu pernah gue ceritain kalau nggak salah, waktu gue SMA tuh pas lagi di daerah Bojong yang gua kecelakaan waktu itu di Purces di Bogor. Kalau gua Purces. rumahnya di Jakarta, cuman sekolah SMA-nya di Bogor itu doang. Terus biasa waktu itu kan pulang pergi ya gua agak capek juga, palingan ya tinggal di rumah saudara aja jadinya. Oke, Daerah jadi Bojong. ini sambil gua ini juga kali ya, gua tambahin ya. Ah. Jadi dia sekolah di Bogor nih kan pas SMA. Nah, karena dia tuh tadinya pulang pergi gila dari Lenteng Agung ke Bogor naik motor ya. Naik motor kereta. sama kereta Kereta juga. Iya. Kita tuh ada saudara juga di daerah Bojong ya, itu Iya, Bojong di Tajur Halang kalau nggak salah. Tajur Halang itu. Iya. Lu memutuskan untuk Tinggal di sana. stay di sana, jadi nggak terlalu jauh lah. Iya, betul. Buat ke sekolah lu gitu. Pas lagi awal-awal nih ya, gua pas balik dari sekolah kan, habis sekolah sore balik kan sebelum maghrib tuh biasanya. Sebelum maghrib, anehnya ini pas lagi sebelum maghrib tuh gua minum kopi 2 gelas. Anehnya tuh minum kopi 2 gelas, waktu itu kopi hitam. Biasa kan gua doyannya kopi susu, jarang banget gua minum kopi hitam. Kalau nggak salah gue ingetnya tuh gua waktu itu juga naruh HP di counter HP, gara-gara HP gue rusak tuh waktu itu BB Gemini waktu zaman 2000 berapa gitu. Pas lagi gue mau ngambil tuh kebetulan pas lagi azan maghrib tuh, entah kenapa saudara gue bilang yang di Bojong tuh bilangnya udah Ki nanti aja habis maghrib ke ngambil HP-nya, tapi gue kekeh aja. Pas lagi azan maghrib itu gue pengen banget jalan gitu. Oh, maksudnya nih ngambil HP lu yang abis dibenerin. Iya betul. Itu. Nah, gue siapin tuh motor kan, padahal saudara gue udah juga ngelarang. Pas lagi keluar tuh kan pokoknya dia dari gang kecil tuh keluar motor kita kan ke arah kanan. Nah di arah kanan itu gue ingatnya tuh sebelah kiri itu pohon jati semua. Nah pas lagi gue keluar motor dari gang terus ambil kanan, lagi enak jalan biasa tuh pas maghrib, gua lihat orang tinggi gede tuh, gua langsung merinding soalnya masih inget kejadiannya. Orang tinggi gede nyebrang pas depan gua banget, dia nengok. Pas tengok itu gua masih inget banget mukanya rusak, matanya nyala warna merah bertaring. Buset. Itu gue masih inget banget, gue aduh merinding juga nih soalnya ngalamin juga, ngeliat banget wujud aslinya. Pas nyebrang gue langsung refleks gimana sih kalau misalnya ngeliat orang nyebrang tuh, Iya. yang rem mendadak gitu kan, rem mendadak gue jatuh. Gue sempet tuh jatuh terus pingsan. Kata saudara gue pas lagi selamatin gue di situ, pas lagi orang-orang situ kan sempat bawa gue tuh ke pinggir jalan. Terus panggil tuh saudara gue biar ngeliat gue.
saudara gua ngeliat gua katanya udah nggak napas. udah pada panik kan saudara gua tuh yang di Bojong, udah nggak napas tuh kan. Gua dengernya tuh pada nangis tuh saudara gua denger doang, cuman nggak sadar gua, cuma sempat juga dicek nafasnya tuh katanya udah nggak ada tuh nafasnya gitu kan. Dibawa ke rumah saudara gua, pokoknya gua nggak ingat aja tuh, tiba-tiba pas gua sadar satu rumah dikerubungin sama orang. Itu doang tuh yang baru pertama kali gua ngerasain kejadian janggal itu. Terus udah mulai kesini ya udah mulai aneh-aneh dah, tanda kutip. Jadi guys, itu yang tadi dia baru ceritain itu, rumahnya itu masih jarang rumah sih jatuhnya. Jadi yang tadi dia dibilang itu ketika dia keluar gang terus menuju jalan yang jalan utama gitu, itu kanan kiri bener-bener masih hutan gitu. Iya, masih pohon jati. Udah gitu nggak ada lampu. Nggak ada lampu ya, masih Nggak ada lampu, kan. Iya, ini masih habis maghrib itu memang suasananya udah ya memang ya udah ngeri banget, udah gelap, mungkin sama buluk bener-bener begini. gelap. Iya. Lucunya berarti itu ya, lu apa tiba-tiba udah pas sadar tuh udah tiba-tiba udah di rumah aja gitu. Iya, kan. udah di rumah gitu. Tapi akhirnya ditanya berarti kan, maksudnya Iya. lu, kenapa lu bisa tiba-tiba apa lu nabrak apaan, apa lu nabrak apa gitu kan. Ternyata gara-gara nabrak genduru. Iya. Cuman kata orang sekitar kagak ada nyeblang, cuman emang gua pas banget tuh ngeliat, jelas banget gitu. Kayak berarti nih itu pertama kali awal lu apa ya, kayak merasa lu tuh mulai ada gangguan tuh ketika pas kejadian itu gitu ya. Setelahnya langsung banyak ada kejadian-kejadian lain lagi yang lu alamin berarti semenjak itu ya. Ada pas gua habis pindah rumah. Nah, awalnya kan rumah gua kan sebelumnya kan aman-aman aja. Nah, pas gua pindah rumah itu pas lagi gua balik kerja, masih inget banget. Pas lagi balik kerja juga Malam berarti nih. iya malam tuh, pas lagi balik kerja malam. Udah gitu ya gua kocakat ya pas lagi itu, entah kenapa gua juga mau ngopi lagi nih. Sebelumnya kalau misalnya ada hal-hal nih gua bingungnya pas lagi pengen ngopi. Nah, Udah kayak maksudnya kayak ada tanda gitu ya. iya, gua juga bingung gitu. Berarti tadi lu nih. Lu kan tadi ngalamin yang pertama itu kan jatuhnya SMA ya. Berarti ini udah agak jauh. lumayan lama ya. Udah maksudnya lama-lama. Yang baru lu alamin lagi tuh ketika udah lu baru pindah rumah dan itu posisinya udah kerja. Kerja baru banget setahun. Pas lagi gue balik kerja nih, gue kan balik Jam kerja berapa tuh, jam berapa? biasa kan balik kerja kan dari kantor gue yang lama kan 7:30. Nah, habis isa pokoknya lah Bisa. balik kerja kan gue emang lewatin UI. Iya, lewatin UI. Pas balik kerja tuh sampai rumah tuh lucunya lagi gue pengen kopi lagi. Kopi hitam lagi, gue bingung. Sampai rumah jam berapa nih? Sampai rumah sekitar jam 8:30. Itu tiba-tiba mau ngopi lagi. Iya, mau ngopi. Iya, ngopi hitam, cuman lucunya pas lagi malam-malam. Biasanya kan kalau misalnya ngopi-ngopi tuh kan senja tuh. Iya. Anak senja berbeda. Abis ngopi, entah kenapa gua ngerasa ngantuk banget. Pas saya ngantuk. Padahal biasanya kalau Iya kan ngopi kan seger. Nah, ini gua ngantuk banget anjir. Tidur dulu gua. Tidur. Gua masih inget banget tuh. Gua bangun ngeliat adek gua, si Dwi. Adek gua cewek ya, Dwi namanya. Lihat adek gua tuh muka pocong. Gua masih inget banget, jelas banget tuh muka pocongnya gimana ya, hitam, cuma bau bangke. Tapi ini lu merasa lu tuh sadar bukan mimpi. Sadar, jelas banget gua sadar banget itu. Itu inget ya kayak lu ngerasa jam berapa kayak gitu? Gua nggak tahu udah jam berapa, pokoknya tengah malam sebelum jam 12 kalau nggak salah. Lu bangun terus Ngeliat adek gua, mukanya wujudnya wujud pocong. Gimana? Refleks aja gitu. Jadi gua anjir ini pocong apa-apaan. Wah anjir pocong bener, langsung gue cekek tuh. Dia apa namanya? Gua cekek dia. Muka pocong atau tiba-tiba mulutnya lebar. Tiba-tiba langsung bokap gua langsung langsung narik gua biar gak nyekek itu pocongnya. Nggak tahu tuh pocong itu adek gua nggak sadar itu. Udah gitu
Pas lagi udah gitu dibacain tuh gue tuh, pokoknya masih inget banget bacain Al-Fatihah sama bokap gue. Pas lagi sadar kayak gimana ya, kayak gue kayak baru bangun itu, kayak refleksnya langsung kayak sadar nggak sadar gitu mukanya. Nah pas habis dari situ udah mulai nih gue merasa tuh kayak di sebelah kiri gue sebelumnya, pas lagi sebelah sana, pas lagi kejadian tersebut, sebelah kiri gue kayak ada orang duduk. Gue ngeliat sini kayak nggak ada tuh, nggak ada orang pada, iya kayak ada yang merhatiin banget. Nah, sampai situ gue disuruh baca Quran kan, pokoknya baca terus, tiba-tiba berwujud tuh orangnya, tiba-tiba yang samping gue tuh berwujud apa tuh? kuntilanak. Emang nggak beres hidup lu. Kuntilanak. Lu ini padahal kejadiannya apa, lu baru sadar pas itu, tapi pas yang kejadian lu ngeliat sosok ini, itu si pocong itu emang udah ternyata adek lu. Iya, udah dikasih tahu sama bapak gua. Enggak, tapi lu ngeliatnya udah adek gua. Okay. Nambah lagi nih, lanjut, ternyata masih ada masih aneh-aneh aja, pokoknya masih ada sosok-sosok lagi. Itu sampai 3 kali ke depan gua ngerasainnya. Gua kan pas lagi baca Quran tiba-tiba langsung berubah wujud nih ya, jadi kuntilanak. Gue langsung refleks ke emak gue, langsung lari ke depan ke ruang tamu, dari kamar langsung lari ke ruang tamu. Gue bilang tadi samping Iki ada kuntilanak, gue bilang kan. Bokap gue nggak percaya kan, masih nggak ada siapa-siapa ini. Pas saya gue masuk ke dalam tuh nggak ada siapa-siapa lagi nih, ya gue lanjut lagi ngaji. Nah lanjut lagi ngaji, lo tau kan yang kamar gue belakang lagi kan dapur kan. Iya. Sedapur gue lagi ngaji lagi tuh. Tiba-tiba pas lagi gua coba ngaji itu, pas di dapur yang kan sebelumnya kan dapur kan kayak ada lorong gitu ya, yang rumah gua. Berdiri dia langsung nampakin Mbak Kunti jelas banget, matanya keluar satu, kayak gimana, kayak misalnya nyaris copot, cuman masih ya kayak ada urat-uratnya, itu masih kayak nyantol gitu. Iya masih ada nyantol gitu. Rambutnya nggak berantakan banget sih, ya biasa aja tuh, kayak nggak berantakan banget, cuman kayak model-model rambut tahun 80-an. Lo tau kan? Kayak model rambut 80-an gitu. Tahu. Ini di malam itu atau beda hari? Itu masih di malam itu. Gua waktu itu sampai subuh gua nggak bisa tidur gara-gara digangguin full, terus dari jam hilang muncul. Itu muncul juga. Gila. Gitu. Gue lanjut ngaji deket dapur muncul, gue merem sebentar gitu kan, gue biar kagak biar nggak nguatin diri aja tuh, biar merem sebentar kayak nguatin diri. Pas lagi gue coba ngaji lagi, baru beberapa ayat, kan gue ngaji kan dari Al-Baqarah ya, dari halaman awal lagi. Dari halaman awal itu, beberapa ayat lagi muncul lagi, ternyata di atas lemari lagi duduk, mencang-mencang kaki itu. Pindah posisi. Tapi masih di kuntilanaknya sama. Hasil tuh jadinya kan di daerah gua, rumah yang baru itu kan saudara-saudara juga tuh. Masih daerah saudara. Nah, dia tuh dipanggil tuh saudara gua, katanya yang bisa ngusir. Masuk tuh. Dia juga ngajiin. Pokoknya tuh satu lingkungan tuh pada keluar semua gara-gara gua teriak-teriak. Ngeliat itu doang. Tengah malam teriak-teriak gangguin tetangga gitu ya. Iya. Sampai keluar itu yang katanya bisa tuh saudara gua. Keluar. Dia juga ngaji juga. Dia pas lagi dia datang, gua kan suruh jangan di kamar dulu, kata saudara gue itu, jangan di kamar dulu, ke depan. Gua ke depan, ternyata dia pindah juga di depan rumah gua kan ada tangga tuh, teras. Ada teras, tangga, pokoknya ada tangga di rumah lagi. Nah, tiba-tiba dia pindah lagi ke situ sambil dada gini, sambil dada. Itu mah bukan rumah yang bermasalah sih, lu itu mah. Mau pindah kemana pun dia ngikut anjir. Dada dia. Gue masih merinding lagi kan, gara-gara masih keinget banget sosoknya. Dia dada gitu. Lu pas liat dia dada lu masih teriak dong? Enggak, gua gimana refleksnya langsung gini.
langsung belum. Lo kayak malingin wajah lagi Iya, biar data-data dia masih jelas banget. Gua beberapa detik kayak bengong gitu, langsung gini. Karena emang anjir. ini jelas banget, itu pengalaman gue jelas banget. Udah gitu masih ngaji terus kan. Pas gua cek di luar kan, pintunya kan masih kebuka ya, emang sengaja dibuka. Pas gua cek udah nggak ada tuh. Ini padahal banyak orang ya? Banyak orang. Tapi lu doang yang lihat. Gua doang yang lihat. Adek gua, bapak gua, ibu gua pada gak ada yang lihat. Gila. Itu satu lingkungan tuh kayak kagak tidur dah gara-gara gua doang teriak-teriak. Nah udah gitu gua coba-coba tidur kan, tetap nggak bisa. Karena emang gua kayak gimana ya, lu kayak misalkan lu lagi tiduran, cuma kayak padahal sepi, tapi berasa kayak ada orang gitu. Iya. Gimana? Jadi gua nggak bisa tidur tuh. Jadi full gua nggak bisa tidur gara-gara kayak merasa kayak ada orang gitu. Nah, gangguan besok lagi tuh masih diganggu lagi gua. Berarti ini yang malam itu kelar. Kelar. Nah, Kelarnya karena apa? emang masih di ngajin juga sampai subuh. Pas subuh tuh udah kagak ada gangguan, kayak misalnya udah lenyap tuh, kayak misalnya kayak ada orang di samping. Iya. Udah kayak kagak ada orang gitu. Pokoknya patokannya azan subuh udah Iya, mereda lah. udah ya. mereda. Udah gitu kan juga posisinya lu kan begadang gitu kan, Kayak nggak tidur. Ya, emang udah subuh juga udah capek banget sih fisik. Jadi gampang tidur kayak gitu. Pas itu siangnya bokap gua juga. Ini hari berikutnya, yang pas lagi, pokoknya harinya pas lagi siang tuh udah kelar, yang pas lagi habis subuh tuh udah kelar siang tuh bapak gua panggil temennya, katanya juga bisa gimana ya, kayak ngusir setan juga gitu. Iya, kayak Mbak Rara. Nah gitulah. Anjir. Doang si Rujan. Iya gitu. Dateng tuh gua disuruh minum air doa kata dia. Udah gua minum tuh air doanya. Pas saya gak Tapi ada, lu nggak nanya air apaan itu? katanya air doa doang. Air doa. Kata dia pas lagi dia mau ngecek nih ya rumah. Pas lagi ngecek dulu, katanya di dapur itu bekas ada pohon gede katanya di dapur. Pohon gede yang emang ditebangnya langsung tebang aja, kagak permisi kata dia. Jadinya itu yang penghuninya ngamuk gitu. Jadi kayak dulunya tuh sebelum ada rumah lu itu yang kata dia ada pohon gede dan itu pas banget di posisi di dapur. Iya, yang pas. sekarang jadi dapur. Iya. Gitu. Itu. Nah lanjut nih malam kedua nih, gue masih digangguin itu. Walaupun udah minum aneh kata si air doa, tapi masih digangguin. Pas lagi kan gue mau ngambil minum nih di dapur. Kalau nggak salah jam 9 kurang gitu. Jam 9 kurang. Gue mau ngambil minum kan. Ngambil minum di dapur. Lu masih inget kan rumah gua tuh kan atasnya kan di dapur tuh kayak lotengnya tuh kebuka tuh. Plafonnya nggak ada. Kayak nggak ada. Gua ngerasa kan di atas kayak ada orang. Gitu suaranya. Dia gitu. Gua nengok nih ke atas. Anjir. Gua nengok ke atas. Itu dia kuntilanak lagi ngintip gini. Yang Pas bener anjir, yang bener. Iya, gue masih inget banget, masih ngintip gitu. Sumpah ya, ini padahal gue gak ngalamin ya, gue ngebayangin doang tapi kok Ngintip gini, set. Ngintip doang, cuma ngeliatin. Gue ngeliat, astagfirullahaladzim. Gue langsung ke depan, langsung lari. Kata nyokap gue, apa Ki? Biasa mah, gangguan lagi. Gue bilang gitu kan. Udah kan gue disuruh sama gue tuh udah ngaji aja lagi. Ngaji lagi tuh gue ngaji, gue tapi nggak ngeliat, cuman merasa samping gue full nih ada orang lagi. Lu gimana ya kalau misal lu lagi ngaji misalnya sendirian ya, lagi ngaji, tapi orang sini kayak misalnya ngeliatin gini sambil buka Al-Quran tapi gini ngeliatinnya kayak kagak gue batin. Dia gue ngerasain ngaji baru beberapa ayat, nengok lagi, nengok sini lagi, ngaji lagi beberapa ayat, nengok sini lagi, kiri kanan lagi. Itu yang pas masih malam kedua tuh. pas di malam itu ada lagi gak? Apa itu udah? Itu cuman gua ngerasain kayak ada orang doang. Cuman gua cuma ngeliat itu doang di pas lagi di plafon itu atas. Ngintip. Pas lagi malam ketiga.
Ada lagi. Malam berturut-turut gini anjir, apaan sih? Iya, 3 kali berturut-turut pokoknya malamnya. Masih inget banget pokoknya. Apa namanya, nyokap gua punya teman juga katanya bisa ngilangin lagi. Ini udah sampai ganti-ganti. Oh, Ini tinggal ganti orang. tinggal mendingan yang belum kiperan Olewu belum. Udah viral. 2 orang dateng nih. Gua pokoknya 2 orang nih sekarang. 2 orang dateng. Pokoknya gua disuruh minum juga kan. Gua minum nih. Ini posisinya malam ketiga. Sore sebelum maghrib. Sebelum maghrib, oke. Dia datang sebelum maghrib. Datang, gue selalu duduk di depannya, dia mereka berdua. Gitu. Sebelah kiri gue ada gue sama ayah gue. Gitu. Terus dia ngambil air, nggak tahu dibacain apaan gitu. Gue sambil gini-gini dia. Gue dikasih air, gue minum ya. Gue minum. Pas lagi minum, tangan gue disuruh ginian nih. Apa namanya, disuruh lenggangin sama dia. Iya. Dipegang sama dia baca surah apa gitu, gua nggak tahu juga kan. Pas lagi baca, tiba-tiba ada angin. Padahal di rumah gua tuh kagak ada acuannya kan, kagak ada pohon sama sekali. Ada angin. Gak ada embusan angin gitu. Iya. Gitu. Di mana Dari arah luar ke dalam. Bacain, nggak lama kemudian tuh kayak ada bayangan burung gede keluar dari dapur, langsung kelebat gitu, langsung keluar ke arah pintu, keluar rumah gitu. Dari dapur keluar rumah. Iya, terbang, bayangan burung gede. Gue masih ingat banget. Sama adek gue sama bapak gue ngeliat jelas. Bukan gua doang itu. Ngeliat apa? Kalau yang pas ini ngeliat, cuma yang kejadian-kejadian yang kuntilanak itu nggak ada yang ngeliat. Nggak ada ngeliat. Ini jelas ngeliat bayangan burung gede keluar. Dikira gua tuh, wah udah pergi nih. Pergi nih si makhluk ini. Iya, udah pergi. Ternyata pas lagi dia pulang tuh malam ya, masuk lagi. Oh, si yang 2 orang ini. Iya, 2 orang pulang malam ya. Pokoknya habis isya pulang dia. Pas lagi abis isya tuh, pokoknya sejam setelah mereka pulang, ternyata gue ngerasain, wah masuk lagi nih. Soalnya langsung berasa tuh kayak gimana, hawanya beda banget. Hawanya beda banget. Enggak, berarti ini kayak pas yang ada si yang 2 orang musir ini, adalah gue kayak gue keluar dulu deh, ada orang ngusir nih, gue keluar dulu nih, kayak gue kemana dulu nih ngelayap. Terus orang udah pulang nih, balik lagi kan. Anjir. Pas saya balik lagi, gue gimana ya, ngerasain kayak apa namanya, kayak tiap gue mau tidur tuh dielus leher. Lagi tiduran dielus, langsung nengok nggak siapa-siapa. Terus dilus lagi. Lus tuh beda ya sama niup. Iya, dilus, rasa banget gua itu. Dilus lagi. Pas lagi tiap gua mau lagi lebahan kan, biasa gua lebahan di kamar. Dilus. Gua ngeliat lagi. Berapa kali tuh? Berkali-kali. Anjir. Gua ngerasain kayak biasanya kayak sih gua gimana ya? Kayak biasa aja gitu, kayak misal walaupun dilus gitu, apa namanya, halusinasi aja. Gitu doang. Dilus udah ke 5 kalinya kalau nggak salah. Dilus lagi. Gua kesel dong. Langsung gua ke dapur, gua maki-maki loh setannya. Saking kesel sampai lu bayangin aja 3 hari 3 malam tuh digangguin gitu, gimana nggak kesel kan? Gua bilang, lu kalau misal di sini aja. Sambil teriak, di sini aja. Yang penting jangan ganggu. Kalau misal mau ganggu, keluar aja mendingan. Buat like gitu. Itu yang pokoknya sampai abis lu dilus anjir. Sampai dilus kan. Udah kayak, ini kok masih ngelus lagi. Akhirnya kayak memutusin buat ke dapur. Karena kata sebelumnya bilang kata pusatnya di dapur. Yang gara-gara ada pohon itu, gua langsung teriak ke situ. Tapi abis itu ngilang cuman beberapa saat tuh. Terus sih yang intens 3 hari 3 malam tuh intens banget. Oke. Berarti hari berikutnya
udah aman tuh, udah mulai aman. Iya, Cuman gua kalau misal kues itu rada was-was. Kalau karena misal masih masih bolong. masih bolong, masih berasa juga kadang. Nah gitu tuh pas lagi beberapa di rumah tuh ngerasain hal aneh. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Cuman ini yang pas lagi bokap gua apa yang kena sampai sakit kan. Waktu itu kan bokap gua kan sakit tuh, pokoknya panas dingin gitu. Panas dingin itu terus sampai nggak bisa jalan. Aneh dong, cuma panas biasa doang nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan kayak stroke gitu. Iya. Nah, kan nyokap gua tuh lada-lada aneh tuh ya. Ini cuma panas biasa, kok nggak bisa jalan nih. Nah, iseng lah nyokap gua nanyain ke teman dia tuh yang dua itu yang waktu itu. Yang sempat ke rumah lu. Iya, sempat ke rumah gua. Ditanyain. Katanya ada yang isengin tuh kayak misalkan Dia ngirim gitu, disengin ngirim gitu. Nah, pas lagi mau manggil teman gua, teman-temannya emak gua ke rumah, kan waktu itu kan nggak bisa tuh temannya emak gua ke rumah gua, berhalangan datang gitu, datang. Terus gua coba nyokap nyoba hubungin lo kan waktu itu kalau nggak salah. Oh iya. Manggil Ustadz itu. Yang emang nyokap lu sempat nanya sih kayak punya kenalan yang bisa kayak ruqyah gitu kan, atau bisa ngusir gitu kan. Nah, pas lagi datang tuh kan Ustadznya tuh di rumah kan. Lu juga kan datang juga kan di rumah. Waktu itu pas lagi bokap gua di ruqyah kan sampai kayak ngobrol ngalor ngidol tuh sama Ustadznya. Ternyata bukan dia yang ngobrol. Bukan bokap gua yang ngobrol sama Ustadznya. Bokap gua katanya dia ngerasain tidur. Ya kan? Ngerasain tidur. Cuman kalau pas lagi lihat datang kayak ngobrol-ngobrol tuh, tapi ngalor ngidul, aneh, sambil ketawa-tawa kan. Nah, pas lagi di ruqyah gitu, gua kan di belakang nih ya. Tahu. Nah, ini gua nggak tahu nih soalnya. Waktu itu posisi Ustadznya itu emang datangnya bareng gua, cuman gua tuh nggak masuk. Gua tuh di luar. Jadi Ustadznya doang yang masuk ke dalam buat nanganin bokapnya dia nih. Gua baru tahu nih kalau misalnya yang tadi lu ceritain sih gitu. Iya. Kan gue juga agak jauh tuh ya, gue di belakang juga. Pokoknya di belakang tapi dekat kamar. Kan lo kan di luar tuh ya, di luar rumah. Dekat kamar pas lagi bacain surah apa gitu. Gue ngerasa dari dapur keluar. Ini pas Lagi di ruqyah, yang dari gue di belakang kan di dekat kamar, yang dari dapur malah keluar. Gue ngerasa. rasanya kayak gimana tuh? Kayak gimana ya? Lu kayak misalkan lu duduk di belakang lu kayak ada orang berdiri mau jalan ke depan, kayak misalkan lu misalkan duduk nih dari belakang kayak mau ngedeket gitu. Iya. Oh, refleks gua langsung ke depan deket Ustadz, langsung gua langsung loncat tuh. Gua bilang itu langsung gua loncat ke depan deketin Ustadz biar gua kayak gimana, kayak misalkan kayak ngerasa ada tameng gitu kan, kalau misalnya Ustadz Ustadz ada ngerasa kayak ada tameng gitu. Pokoknya habis selesai kan, habis selesai ruqyah, Ustadz nyamperin gua tuh, gua coba ngeruqyah gua. Iya. Itu juga awalnya gua nggak mau, emang di dalam hati gua kayak berasa kayak gimana, kayak ngeberontak gitu, kayak ngeberontak aja. Itu juga awalnya gue yang nyuruh sih Ustadznya. Gara-gara dia kan emang sering ngalamin jangan kayak gitu kan. Awalnya tuh buat ngecek bokapnya kan yang tadi katanya dikirimin atau apa. Cuman gue bilang ke Ustadz, ini dia kayak pernah diruqyah sama tuh orang. Gue nunjuk ke dia nih, udah diruqyah nih kayaknya nih sering ngalamin nih. Ruqyah lah tuh dia kan akhirnya. Cuman baca apa? Nggak baca ayat-ayat ruqyah yang gimana-gimana, nggak, cuman baca Al-Fatihah doang ya kalau nggak salah. Iya, dia sama Al-Fatihah. surat Anas gitu. Iya, sama surat Anas. Itu gimana tuh yang lu rasain? Tangan getar sendiri gitu, kayak bergetar sendiri. Terus pas lagi jari Ustadznya kesini, misalkan ke leher lo giniin, lo kayak merasa ditusuk sama besi panas, nyeri banget, rasanya nyeri banget. Besi panas kayak gimana ya, lo besi dinginnya langsung tusuk gini. Pas Ustadznya
Cuma nunjuknya doang, Iya. langsung katanya kan mau dilanjut, gue bilang gue nggak kuat kayak ya nggak bakal kuat kayaknya sih. Itu udah nggak bakal kuat kayak sih. Abis itu terus ya startnya kan ke dapur ya, ke dapur sempet ngecek juga. Ternyata udah katanya udah dihilangin juga itu di rumah gue yang itu.